Puji Tuhan, shalom saudaraku. Saudara kan dikasih oleh Tuhan, kasih itu tidak hanya tentang perkataan, tetapi juga ada tindakan. Dan kasih merupakan tema yang sering terdapat di dalam Alkitab. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 disebutkan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Hal ini menunjukkan bahwa kasih yang sesungguhnya itu tidak hanya terbatas pada ucapan doang, ucapan belaka, tetapi juga harus dinyatakan melalui tindakan konkret. Dalam Matius 25 ayat 35-36, Yesus berkata begini, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Jadi saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa ketika kita memanfaatkan momen untuk membantu sesama, kita sebenarnya sedang melakukan hal yang sama bagi Tuhan Yesus. Dan kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 disebutkan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa tindakan kasih yang dilakukan tanpa motivasi yang benar, yaitu kasih, itu tidak punya arti apa-apa. Nah, juga dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan tindakan kasih, kita nggak boleh menunjukkan kesombongan atau bertindak merendahkan orang lain, tetapi kita harus memperlakukan mereka dengan hormat dan rendah hati. Dengan demikian saudaraku, perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati memperlihatkan contoh konkret bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk melakukan tindakan kasih dan membantu sesama tanpa menunjukkan kesombongan atau merendahkan mereka, dengan menggunakan apa yang ada pada diri kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.